semangat pagi. Hari ini saya kembali ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Kami biasanya memiliki seorang supplier penjual air minum yang biasa kami nikmati untuk air minum sehari-hari. Jadi biasanya kami untuk sekitar 2 minggu sekali akan order minuman sama seorang tante. Saya biasanya panggil Tante Galon. Biasanya kami untuk 2 minggu sekitar 4-5 galon. Untuk lebih mudah bagi kami mendapatkan galon-galon yang kami perlukan, tante itu memiliki syarat, yaitu untuk sekali antar minimal 10 galon, karena letak perusahaan tante ini agak jauh di dekat rumah mertua saya. Dan untuk lebih menghemat, kami 3 keluarga kami, mertua saya, dan juga adik ipar saya, kami sekali order untuk kebutuhan galon air minum kami ini. Jadi, biasanya galon-galon ini akan dikumpulkan ke rumah mertua. Dan kalau kami sudah kehabisan galon di rumah, kami akan ambil di rumah mertua setelah pulang gereja. Karena letak rumah mertua dengan gereja agak dekat. Jadi biasanya pulang gereja lah baru kami isi galon-galon kami yang kosong. Nah, di tanggal 27 hari Sabtu kemarin, suami saya mendekati mertua laki-laki saya menyampaikan, "Pak, kami nanti pulang gereja malam, kami ke rumah ya, mau isi galon. Soalnya galon-galon di rumah sudah kosong, sudah tidak ada lagi air." Tiba-tiba mertua saya bilang gini, "Tapi galonnya belum datang loh." Saya kaget. Padahal, itu kan tanggal 27 suami saya bertanya. Padahal sudah dari tanggal 18 saya order sama tante ini. Lalu saya kaget dengar ucapan mertua saya kalau galonnya belum ada yang diantar sedikit pun. Padahal cukup banyak yang kami order. Saya cepat-cepat telepon tante itu. "Tante, galonnya belum diantar ya?" "Oh iya, nanti diantar." Sambil saya up lagi chatting pelunasan yang sudah saya transfer ketika tanggal 18 yang lalu sama tante galon ini. Akhirnya kami pun tidak mendapatkan air minum dan kami pulang ke rumah dari gereja dengan tangan kosong. Di rumah kami sudah kehausan. Saya ingat, puji Tuhan sekali. Ternyata di rumah saya menyimpan ada 2 lusin minuman botol kecil seperti ini. Ini ukuran kecil aja ya. Berapa mili ya? Sekitar 220 mili. Ini ukurannya sebenarnya sama dengan ukuran gelas, ukuran yang dijual-jual. Saya sudah stok itu ternyata sudah lama. Untuk biasanya kalau ada orang datang bertamu ke rumah, lebih praktis bagi saya untuk memberikan air dalam bentuk seperti ini, botol-botol kecil. Puji Tuhan masih ada persediaan seperti itu di rumah. Jadi suami saya minum, sekali minum, ini langsung habis. Kalau suami saya teguk itu ya, dia banyak minum. Bahkan kalau dia sudah habis 1 botol itu kurang. Tapi rasanya ini berbeda dengan air yang kami pesan dari Tante Galon. Kalau air dari Tante Galon ini lebih enak diminum tanpa kita bisa merasakan bahan-bahan kimia. Kalau air-air yang dijual di luar sana yang bermerek-bermerek itu kalau kami rasa masih ada kimia-kimianya. Walaupun Tante Galon ini tidak sepenuhnya 100% air murni sekali, tapi setidaknya tidak berbau kimia. Untuk itulah kenapa kami langganan sama Tante Galon ini. Jadi kami pun sepanjang hari menikmati botol kecil yang tersisa di rumah. Lalu besok hari di hari Minggu siang, saya chatting mertua perempuan. "Inang, galonnya tante itu sudah kirim belum ya? Kalau misalnya nih, nanti malam tante itu belum kirim juga galonnya, Inang tolong kasih tahu ya, biar nanti saya follow up lagi tante itu, siapa tahu tantenya lupa lagi." Nanti dijawab sama mertua saya sudah malam. Mertua saya bilang, "Ini sudah diantar galonnya tadi malam." Saya bersuka cita, jadi saya tinggal besok-besok tinggal ambil. Rencananya hari Senin malam, pulang suami saya dari kerja, kami akan langsung ke rumah mertua untuk ambil galon yang sudah berisi air. Tapi karena suami saya lembur, ada banyak pekerjaan, jadi hari Senin tidak bisa kami memiliki air. Kami masih minum persediaan botol kecil kemarin yang masih ada. Hari Selasanya sudah jam
6 lewat, mau jam 7, tapi suami saya belum pulang kerja karena masih ada pekerjaan. Yah, berarti masih harus minum air di botol yang kemarin lagi nih, dalam hati saya seperti itu. Tiba-tiba saya mendengar dari dalam rumah, ada suara mobil yang diparkir di depan rumah. Saya tidak tahu siapa ya kira-kira karena saya baru teleponan sama suami saya, dia masih di kantor. Saya buka pintu, ternyata yang datang adik ipar saya dengan membawa 5 galon air. Saya bilang, terima kasih ya udah anterin air, padahal kami rencana mau ke rumah tapi nggak sempat-sempat. Terima kasih banyak ya. Akhirnya dia angkat galon-galon itu dari mobil dibawa ke dalam rumah. Saya bilang hati-hati di jalan ketika dia pulang. Saya berterima kasih kepada Tuhan, ternyata seringkali rencana manusia itu tidak dapat terwujud. Karena rencana Allah lah yang terbaik. Tuhan membuat saya bersuka cita karena Tuhan telah membuat jalan yang lebih baik bagi saya. Tuhan tahu saya sangat membutuhkan air minum, tapi saya tidak dapat pergi untuk mengambilnya. Maka Tuhan bukakan jalan dengan menyentuh hati adik ipar saya untuk mengantarkan galon tersebut, meskipun jaraknya jauh dari rumah mertua ke rumah kami. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun memiliki hal-hal yang Anda syukuri yang sederhana, dimulai dari hal-hal yang kecil. Baiklah, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini 2 April dengan judul Pemeliharaan Hati dengan Tekun Penting untuk Pertumbuhan dalam Anugerah. Ayat intinya tertulis di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pemeliharaan hati dengan tekun penting untuk pertumbuhan yang sehat dalam anugerah. Hati dalam keadaan alamiahnya adalah suatu tempat kediaman pikiran yang tidak suci dan hawa nafsu yang jahat. Kalau ditaklukkan kepada Kristus, hati itu mesti dibersihkan oleh Roh dari segala kekotoran. Ini tidak dapat dikerjakan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Kalau jiwa telah dibersihkan, adalah kewajiban orang Kristen untuk memelihara hati itu jangan sampai dicemarkan. Banyak orang tampaknya berpikir bahwa agama Kristus tidak menuntut meninggalkan dosa setiap hari, melepaskan diri dari segala kebiasaan yang telah menahan jiwa dalam perbudakan. Mereka tidak mengakui berbagai hal yang disalahkan oleh hati nurani, tetapi mereka gagal untuk berbicara dan bertindak seperti Kristus dalam kehidupan setiap hari. Mereka tidak membawa keserupaan dengan Kristus ke dalam rumah tangga. Mereka tidak menunjukkan kehati-hatian yang bijaksana dalam memilih kata-kata. Terlalu sering diucapkan kata-kata yang cerewet, kurang sabar, yang membangkitkan hawa nafsu yang sejahat-jahatnya dari hati manusia. Orang-orang yang demikian memerlukan hadirat Kristus yang tetap di dalam jiwa. Hanya dalam kuasanya, mereka dapat berhati-hati terhadap perkataan dan perbuatan. Dalam pekerjaan memelihara hati, kita harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu memohon bantuan dari tahta anugerah. Orang-orang yang memakai nama Kristen haruslah datang kepada Allah dalam ketekunan dan kerendahan hati memohon pertolongan. Juru Selamat telah menyuruh kita supaya berdoa dengan tiada berkesudahan. Orang Kristen tidak selamanya dalam sikap berdoa, tetapi pikiran dan keinginannya dapat selamanya ditujukan ke atas. Keyakinan pada diri kita sendiri akan lenyap kalau saja kita sedikit berbicara dan lebih banyak berdoa. Kasih sayang haruslah dipusatkan kepada Allah. Renungkanlah kebesarannya, kemurahan, dan kemuliaannya. Biarlah kebajikan dan kasih-Nya serta kesempurnaan tabiatnya menawan hatimu. Juru Selamat dunia ini suka supaya anak-anak dan orang-orang muda menyerahkan hati mereka kepadanya. Aplikasi yang menarik dalam pelajaran kita hari ini ada kalimat yang menyebutkan, biarlah kita lebih sedikit berbicara dan lebih banyak berdoa. Mari kita lakukan itu hari ini.
Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Kita bersyukur bahwa Tuhan terus memperhatikan setiap kebutuhan kita. Seperti Tuhan telah memperhatikan kebutuhan kami mengenai air minum, Anda pun akan diperhatikan oleh Tuhan untuk kebutuhan Anda sehari-hari. Mari kita terus menyampaikannya melalui doa pribadi kita. Jika ada di antara Anda yang ingin untuk turut didoakan, mari Anda dapat menuliskan usulan doa tersebut di kolom komentar di bawah ini dan saya akan mendoakannya di jam-jam doa khusus. Terima kasih banyak. Esok hari kita akan kembali melanjutkan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, kiranya kita tetap menjaga kesehatan kita. Tuhan memberkati.